Annyeonghaseyo, berjumpa lagi bersama saya Bang Oni. Mata K-pop. Iya. Kok mata K-pop? Kayak mata Najwa gitu. Kan saya Bang Oni. Oh iya. Berarti ILC. ILC. Iya. Indonesia Love Cina. Kemarin ini kan membahas K-pop. Bagus. Benar sekali. Seperti pada judulnya kali ini kita akan membahas sebuah kontroversi. Wah, di mana kontroversi ini dimulai oleh rapper favorit kita semua. Benar. Iwake kan. Psychoji kan. Rich Brian. Ini baru karya anak bangsa. Pride. Tidak plagiat. Nah, ngomong-ngomong soal rapper dan juga ngomong-ngomong soal plagiat barusan, mungkin teman-teman K-pop khususnya K-pop fans sudah pada tahu bahwa kemarin sempat ada keributan di media sosial, baik itu Twitter, TikTok mungkin bahkan sampai YouTube, di mana si Young Leak itu membuat sebuah video klip terbaru, ya, yang berjudul Raja Terakhir, di mana itu diklaim oleh para fans K-pop khususnya para EXO-L dan lebih spesifik lagi ke fansnya Lay gitu ya, di mana karya dari si Young Leak ini dinyatakan sebagai sebuah karya yang hasil plagiat gitu ya. Dan ini menjiplak dari MV yang dibuat oleh Lay yang judulnya adalah Lead. Iya, benar sekali. Dan kali ini saya mengundang di sisi kiri ada Mas Alika. Di mana posisinya nanti akan kontra dengan yang dilakukan oleh Young Leak. Dan di sini juga ada Mas Prasetya. Betul. Di mana Mas Prasetya ini perwakilan dari Young 100%. Leak Oh, Young Leak. Lex Sager tadi. Saya udah keluar. Bikin cabang baru. Bukan, jadi Lex Mania ini di atasnya Lex Sugar. Betul sekali. Jadi isinya alumni tapi udah sadar lah gitu ya. Terakhir katanya ada fotonya juga yang kayak Mas Young Leak atau enggak ada? Ada ya? Oke. Nah, kali ini kita bakal mengkontrakan dan memprokan gitu ya apa yang dilakukan oleh Young Leak ini. Pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada kalian adalah plagiat nggak sih? Ya. Dari yang kontra dengan Young Leak, perwakilan fans K-pop. Kalau saya udah jelas dia plagiat dari klarifikasi si production yang membuat MV ini. Oke. Mereka jelas-jelas ada klarifikasinya. Mereka menyatakan ini adalah suatu tindakan yang di luar kontrol kami dan kami menyayangkan terjadinya peristiwa ini. Berarti dia mengakui kalau itu plagiat. Sampai di take down tuh berarti emang dia mengakui kalau itu ada plagiat. Oke. Dari pihak yang pro? Yang pro. Soalnya dia masih gak yakin mau pro. Enggak dia yakin. Saya sangat yakin Oke. untuk membela yang Masih yang. sebenarnya gini Mas Alika dan Mas Adi. Wow. Sebelum kita menjudge seseorang, Mas Yang ini, baiknya kita cari tahu dulu. Dia ketat. Ada sangat Kan Mas yang lanjut. Kita harus cari tahu dulu gitu. Yang dimaksud plagiat itu apa gitu. Nah, menurut Mas Alika plagiat itu apa? Oh, kita berasal dari bawahnya dulu ya, dari akarnya dulu, dari rootsnya dulu ya. Kalau saya menurut saya udah tingkat kemiripan 90% dari karya asli itu udah plagiat sih. Udah bukan masuk ranah terinspirasi atau remake atau segala macam. 90% itu angkanya dapat dari mana kalau saya boleh tahu? Wah. Ya. Gimana kalau Alika mengakui kekalahan aja? Langsung getar ya. Karena ada banyak juga yang bandingin baik dari fans Cina atau fans K-pop gitu ya, shot to shot, dari mulai wardrobe, koreografi. Kalau musik kita mungkin di ranahnya lain karena ini kita musik video dulu lah ya. Dan itu udah tingkat kemiripannya 90% ya beneran hampir sama shot to shot perbandingannya gitu. Iya. Nah, jadi saya juga sempat baca nih perbedaan antara plagiarism dan copyright infringement. Atau pelanggaran hak cipta lah intinya mah. Kalau plagiat tuh biasanya dia cuma emang ngopi hasil ide orang lain. Sementara copyright infringement itu emang urusannya sama legal gitu. Jadi sama penuntutan dan lain-lain. Nah, kalau yang saya lihat Mas yang ini dia tidak Masih lucu ya bilang kita yang saya pikir dia tidak melakukan plagiat itu gitu. Kalau misalkan ya ide mah semua orang juga bisa dapet gitu sih. Maksud saya gini,
Karena dari klarifikasi Mas Yang. Oh iya, kita harus garis bawahi ini sebenarnya bukan Mas yang katanya yang bikin. Nah itu, kalau kita misalnya lihat klarifikasi Mas Yang Lek yang dia bikin sambil ngerokok, ya gitu. Dia mengatakan bahwa dia sama sekali tidak terlibat dalam proses pembuatan video ataupun mungkin pembuatan idenya dan lain-lain. Nah sebelum kita menentukan apakah ini plagiat atau enggak, ini sebenarnya kalau iya ada plagiat atau enggak, pelakunya siapa sebenarnya? Benar ya, proses kreatif. Kalau dari Mas Adit gimana melihatnya? Ya sebenarnya kan dalam suatu proses pembuatan video itu kan nggak mungkin artisnya nggak tahu ya. Masa artisnya se-ignorant itu gitu. Dan nggak mungkin dia sebelum ngupload video itu nggak lihat dulu gitu. Iya pasti masih ada peran si artisnya juga pasti tahu itu sih sebenarnya. Oh, itu jadi nggak bisa disalahin sama tim produksinya. persepsinya berarti si Mas Yang ini baca dulu nih. Kalau dia bisa baca ya, briefing kalau atau dia bisa apa. baca. Nggak, masalahnya Mas Yang Lek itu bilang ke para K-pop fans yang menurut dia tolol ya Micin. harus baca deskripsi. Tapi masa dia nggak baca brief? Masa dia datang, oh kita ngapain joget-joget doang Mas Yek. Oke. Oke. Masa gitu doang. Iya, masa Mereka nggak tahu. dengan persepsi dia nyuruh orang baca deskripsi, dia berarti baca brief, Iya. kan gitu. Apakah dia artinya berbohong kah di sini dia bilang enggak, gue nggak tahu apa-apa soal gue cuma datang sebagai apa talent." namanya? Nggak, sebagai talent gitu. Apa ini di mata Adit gimana? Ya pasti ada peran dari Mas Yangnya juga. Cuma kan kita nggak bisa menyalahkan dia begitu saja kalau kita ngomongin soal video ya. Dan apalagi dia bilang bahwa tanggung jawab dia adalah dia di-hire sebagai artisnya di situ untuk tampil dan membuat musik. Sementara video kan ya bukan karena dia gitu sebetulnya. Tapi di-uploadnya di Channel dia. Channel dia ya. Kalau saya gimana? mungkin kita dalam hari ini sepakat dulu ya, kita kalau misalnya ini yang Lex sebenarnya ada keterlibatan, cuma mungkin dia malas mengakui atau enggaknya, kita mungkin harus nunggu dulu nanti pihak si Three Kingdoms-nya juga ada gamesnya. Kalau menurut saya kalau misalnya upload mah karena si channel YouTube si Three Kingdoms ini aja belum ada, jadi belum ada media yang saya lihat Instagram si Three Kingdoms aja followersnya cuma 400. Lebih banyak gitu. followers saya. Flexing. Maksudnya ketika liris klarifikasi yang murni dari tim gitu ya, di Instagram yang belum centang biru, bahkan katanya sih gamenya buka global Asia server segala macam, tapi punya medianya juga ya bayar buzzer dikit mah bisa tuh bayar Iya, follower. iya, Makanya iya. ketika rilis video yaudah dia manfaatin yang Lex dulu aja deh di uploadnya gitu. Padahal ya itu kepentingannya buat rilis video gamenya gitu, bukan video games musik si Yang Lex gitu. Tapi ya balik lagi harusnya ya si Yang Lex ini sadar gitu, tahu apa yang dia lakukan dalam pembuatan musik videonya gitu. Apalagi dia bertanggung jawab sebagai yang mengupload gitu. Masa nggak ada recheck lagi? Setelah itu kan biasanya ada post pro gitu. Masa dia nggak tahu kalau dia ada naga, ada benteng Cina dan lead ini menurut saya bukan yang underrated banget gitu MV-nya, yang pasti semua orang tahu, wah ini mah Cina banget gitu si popnya. Kayaknya sih Mas Yang Lek juga di post pro dia melakukan QC sih. Sebentar, ini tetenya kayaknya kurang gede nih. Ini kameramennya gimana sih, kurang tengah nih tetenya yang kayak. membedakan si Lay sama Yang Lek itu emang banyak cewek-cewek. Iya, oke. Jadi di sini kita bisa sepakat ya bahwa dalam proses pembentukan Kalau di sana kita MV-nya kayak- terdapat keikutsertaan dari Yang Lek. Cuma dia tidak mau mengakui sih. Dengan catatan kalau dia memang baca brief. Oh iya. Dengan catatan. Nah, dia pasti baca brief karena dia nyuruh fans K-pop yang tolol untuk baca deskripsi kayak gitu. Kita sepakat berarti ya. Di situ ada. Kembali lagi sekarang ke soal plagiarisme yang tadi. Siapa yang melakukannya? Berarti semua dong. Nah, Atau pertanyaannya ada plagiat atau enggak dulu? Nah, ada plagiat atau enggak sih sebenarnya. Oke. Soalnya kalau saya baca dari plagiarism soal di pendidikan gitu, di dalam sebuah karya tulis atau riset, itu biasanya tuh saat seseorang mencantumkan kutipan orang lain tapi tanpa ngasih kredit title-nya gitu. Itu dalam tulisan. Dalam tulisan. Jadi misalkan saya pakai saya bicara maka saya ada. Gitu. Dan saya menganggap bahwa kata-kata itu tuh kata-kata saya gitu. Padahal itu teh kata-katanya si Plato gitu. Kalau menurut Mas Adit ya, gimana soal scene yang sama banget itu? Kemunculan naga, ada orang yang dance pakai masker mirip banget sama Siley. Ya pada akhirnya kan itu mau nggak mau pasti terinspirasi ya
Maksudnya Mas Yang juga tidak menggunakan Masih lucu ya ini ya. Oke. Mas yang lek aja udah. Mas Yang ini dia tidak menggunakan footage-nya Lei kan, dia bikin sendiri gitu dan bikin naga itu sendiri. Secara pergerakan juga naganya beda gitu, bulannya ini ada di kiri, si Lei-nya ada di kanan gitu kan. Terus bulannya Mas Yang tuh emang agak burik ya. Saya kira naga yang keluar bakal lele, ternyata enggak. Alhamdulillah sih. Ya terus naganya juga mirip-mirip lele gitu lah. Jadi ya sebenarnya kalau misalkan dibilang plagiat, apa sih yang diplagiat? Kalau misalnya kita bicara soal ide, kita tuh tidak bisa mengekang kebebasan sebuah ide gitu. Saat seseorang mati, idenya itu akan terus tumbuh. Iya. Yang plagiat tuh sebelah mana sih? Kalau dari mana Mas sih? Adit kan gitu pertanyaannya. Ya itu tadi sebenarnya tingkat kemiripan MV itu udah cukup membuktikan kalau misalnya dia itu bukan terinspirasi gitu, karena saya belajarnya dari kasus-kasus yang Ayu yang Via Valen gitu ya. Iya. Sebenarnya kasus ini cukup berarti ketika yang Lek mau mengakui itu terinspirasi, udah cukup aja gitu. Benar. Tapi ini mah dia tidak mau mengakui kalau bahasa itu terinspirasi dan dia langsung menyalahkan pihak production langsung nge-take down, tidak ada permintaan maaf, makanya ini jadi panjang gitu. Kalau misalnya dia berhenti di oh iya emang mungkin pihak produksi terinspirasi dari MV Lei yang yang lead. Nah. Yang Lei gitu. Terus misalnya dia mau mengakui karena si game Three Kingdoms ini saya mau ada sedikit information. Sombong nih ya. Gamer. Si kisah tiga kerajaan ini adalah kisah yang bisa di remake siapa aja. Karena ketika kita menciptakan karakter Lubu, Diao Chan, itu kita gak akan kena copyright. Oh, karena gitu? kita ke siapa gitu. Saya pernah baca kisah-kisah tiga kerajaan itu di remake oleh Jepang, oleh ini karakter Lubu, Zhuge Liang segala macam, karena tidak ada pihak yang bisa diklarifikasi gitu. Oke. Maksudnya ya punyanya itu yang legal yang memiliki kisah itu tuh gak ada. Sama kayak kita di Mobile Legends gitu ya, bikin karakter kayak mau Hercules atau apa, kita mau hak cipta Hercules itu ke siapa di Yunani itu gak ada. Jadi emang karakter tiga kerajaan itu siapapun bisa. Jadi kalau waktu di talentnya ada nama-nama kayak Lola Zieta dan segala macam, dia tuh mengakui kalau dia tuh jadi Diao Chan. Kan sebenarnya kalau misalnya dia itu gak legal punya copyright dari cerita aslinya kan nggak boleh sebenarnya pakai nama Diao Chan, harusnya diplesetin. Cuma karena dia tidak punya copyright, makanya dia bisa lanjut aja dengan tema tiga kerajaan ini. Nah mungkin si yang Lek dan pihak production juga yang kisah tiga kerajaan ini mah dibuat apapun boleh gitu. Latar Cina, latar segala macam nggak akan kena copyright siapapun. Masalahnya dia adalah kena copyright dari kreator yang baru-baru ini bikin gitu. Dan iya si Lei itu bikin konsep musik video yang sama tiga kerajaan, tapi ya dia bikin khasnya, dia ada naga, ada koreografi, ada tentara segala macem, dan itu jadi kayak khas dia gitu. Kalau mau latar Cina boleh, cuma ya jangan sama ada naga. Mungkin bisa lihat danaunya atau Dewi Kuan Im atau siapa gak akan kena menurut saya. Oh gitu. Jadi sejauh ini mah ya dari obrolan kita sepanjang 11 menit ini, plagiarisme ini atau plagiat ini masih pendapat gitu. Dari pihak ini enggak plagiat, dari pihak ini plagiat. Apakah ini harus ada orang yang legal kayak nentuin ini plagiat gitu? Nah itu tadi kalau misalnya kita ngomongin soal legal atau hukum, yang bisa itu tuh hanya yang melanggar copyright. Contohnya misalkan kayak Beethoven tuh kayak dia saya lupa sih dia mendaftarkan atau enggak. Cuma saat ini kita semua tuh bisa menggunakan lagu Beethoven untuk komersil dan lain-lain. Makanya kayak lagunya Act the Musician yang Last Goodbye itu intronya tuh itu gitu. Saya lupa itu Beethoven atau apa gitu. Intronya itu. Terus Maroon 5 yang lupa lah, si Maroon 5 juga sama gitu. Yang Doi bukan sih? Itu Maroon 5 cabang mah. Yang Maroon 5 juga sama gitu karena dia udah nggak punya lagi hak cipta. Jadi kita semua bisa pakai itu semua gitu. Terus kalau misalnya kayak tadi kasus Alika tadi tuh ya tidak ada hak cipta, berarti kan itu urusannya sama legal. Sementara untuk plagiarism ya memang tidak ada gitu pada akhirnya kalau misalnya kita mengacu pada definisi plagiarism di dunia pendidikan lah. Gitu. Tapi itu kan dari pihak si Lei-nya emang ini plagiat nih, ada kayak gitu. Iya, kalau misalnya dari
udah banyak fans yang ngelaporin ke pihak Lay dan katanya manajemen Lay juga udah tahu dan dia menghubungi secara personal ke yang buat. Makanya terjadilah klarifikasi dan take down. Tapi untuk legal suite-nya emang sampai sekarang belum ada kabar. Oke. Saya nggak tahu mungkin karena mungkin pihak manajernya mau memaafkan dulu atau lagi sekarang take action buat ya maksudnya buat ngepidana si yang Lex gitu atau pihak produksinya, tapi kayaknya sampai sekarang nggak ada. Jadi emang ya mereka mengakui ini teh plagiat, cuma ya masih dimaafkan lah. Maksudnya yang sampai dia tahap nge-take down videonya pun kata mereka kayaknya udah cukup. Oh, Dan gitu. kayaknya kalau misalkan itu bisa dituntut kalau Mas Yang ini dia pakai footage-nya punya Lay gitu. Sementara kan ini footage-nya footage dia sendiri gitu kan, bikin sendiri. Oh, jadi misalkan yang Lek bikin MV nih, secara legal ngambil footage dari Lay, itu oke sebenarnya. Enggak, itu melanggar copyright. Oh, justru itu yang Justru salah. melanggar copyright. Di ini juga benar Bisa di-sue gitu. Kayak dulu dia ada akun YouTube namanya Remo TV kalau nggak salah. Dia kan ngambil gambar dari YouTube-nya Net ya, bukan sih? RCTI. Oh, RCTI ya. Sama RCTI nggak disuruh take down. Oke. Kenapa? Karena RCTI ngambil ngambil apa namanya? Bahan. Monetisasi dari video itu gitu. Oh. Jadi monetisasinya udah bukan punya si Remo TV tapi udah punya RCTI karena RCTI menganggap bahwa Remo TV ini melanggar hak cipta dia. Tapi dia tidak meminta untuk nge-take down karena duitnya buat kami gitu. Oke, nah berarti sekarang kita ngomongnya kerugian nih. Adakah kerugian atau enggak gitu ya? Kalau ternyata si yang Like emang terinspirasi atau misalkan kasarnya adalah dia plagiat atau ngambil dari si Lay itu, ini si Lay-nya dirugiin gak sih? Nah, ini mungkin ya akan kita pro kontra lagi gitu ya. Kalau misalnya saya paham kalau dia misalnya pro karena mungkin ini publicity buat yang Lek bagus, buat Lay bagus. Tapi kalau saya lihat kontranya di mata nasional, internasional makin jelek aja gitu musisi kita tuh. Jadi ya mau sekarang mah ya mau publicity jelek atau apapun walaupun viral gitu ya menurut saya udah harus di stop sih. Kayak sensasi kayak gini tuh menurut saya udah harus dihentiin gitu. Mau katanya yang Like itu mengambil untung dari ini terus lainnya diuntungin MV-nya naik. Menurut saya enggak sih, bukan kayak gini caranya gitu. Ada cara-cara lain yang lebih bagus gitu. Oh, kayak Chris Brian. Iya, bikin karya yang benar-benar original. Kayak Nicky. Wah, Niki gitu ya. Iya. Aduh, kayak Aldi Taher. Kan original, tidak Saya menunggu itu dari tadi. Aldi Taher kan. Iya. Tahu kan lagunya yang viral di Sasabian. Aduh. Ya itu maksudnya promosi-promosi yang kayak gini harusnya udah di stop lah oleh musisi Indonesia. Maksudnya udah cukup nama kita tuh malu di kancah internasional. Maksudnya kita harus udah mulai menghargai karya orang biar karya kita juga dihargai gitu. Oh gitu. Ada kerugian gak sih Dit sebenarnya kalau si yang Like melakukan ini kepada si Lay? Di mana-mana pasti yang ngambil ide orang lain tuh pasti ada yang dirugikan dong. Dalam hal ini pasti Lay pasti dirugikan juga. Cuma itu tadi apakah ada kekuatan hukumnya atau enggak? Apakah Lay bisa melakukan langkah hukum atau enggak gitu sih. Cuma ya pasti rugi banget sih. Kayak Apa misalkan, yang dirugiin? ya ide tadi. Itu kan ide eksekusinya pasti susah banget Iya. Tiba-tiba ini diambil aja gitu. Biaya tiba-tiba produksi diambil. segala macam. Dan Oke, kayak oke, apa ya? Meskipun hasilnya tidak sama gitu naga Iya. Lele. ya cuma pasti kesel lah gitu. Cuma apakah dalam langkah hukumnya bisa diambil atau enggak ya? Iya, Ya masih belum tahu kan. Tapi kan kalau dari segi view gitu, jadi banyak yang nonton tuh videonya si Lay gara-gara kasus ini. Itu bukannya sebuah keuntungan? Gimana Setiap soal kontroversi pasti ada keuntungan. itu ya ada kekurangan kelebihannya. Cuman kan bedanya kalau misalkan orang lihat sekarang lihat MV-nya Lay gitu, oh bagus gitu. Kalau kita datang ke MV-nya yang Like untuk ke dislike doang kan? Iya betul. Dan menurut saya ini balik lagi ke artis kayak si Lay-nya, apakah dia mau gitu terkenalnya gara-gara harus ada kontroversi kayak gini dulu gitu. Kan mungkin ada juga musisi yang pengennya mah terkenal dengan cara dia sendiri aja Oke, lewat oke. kontroversi kayak gini. Oke, kita mendekati akhir nih ya. Dengan di take down-nya si MV Raja Terakhir itu, di mata kalian itu artinya apa? Apakah yang Like berarti mengakui ini ada plagiat atau mungkin yang Like takut gitu ya atau gimana? Kalau saya lebih ke arah yang Like ini emang bebal. Saya boleh lah. Saya suka kata-kata Like itu. Sugar kalau mau jelas saya boleh. Karena menurut saya kayak gini gitu ya bisa cukup selesai dengan kata maaf. Dia minta maaf kan? Maaf untuk tidak meminta maaf. Kan? Klarifikasi paling bangsat. Aneh sih, aneh emang. Maksudnya kejadian kayak gini tuh bisa cukup dengan
Karena tapi menurut saya balik lagi ini kepintaran si Yang Lek ini gitu untuk memanfaatkan kontroversi kayak gini buat menaikkan nama dia dan ya minimal diperbincangan orang lah. Dan menurut saya ya itu tadi harus udah di stop lah publicity kayak gini, maksudnya jadi kreator tuh yang benar-benar ada di jalur yang benar aja. Iya. Harusnya ya minta maaf selesai, kalau kasusnya beres pasti ya K-popers juga normal lagi. Gitu. Oh gitu. Intinya dari di take down kan-nya si MV itu artinya si Yang Lek bebal. Gimana, Dit? Kalau kata saya ngapain minta maaf sih kalau nggak salah. Wah. Kalau nggak salah. Emang ini PR-nya Yang Lek nih. Yang Lek mania. Ntar lagi Anda diangkat dari lawyernya nih kayaknya. Ntar lagi nih. Terima kasih kepada ini K-pop. Ya jadi kalau misalkan Yang Lexnya memang dia tidak terlibat dan tidak ada dan tidak mengetahui hal itu gitu, apa yang dia harus minta maaf? Secara logika, secara PR kan itu jelek ya sebenarnya. Nah, maksudnya dan tidak menghentikan apa ya vibe jeleknya itu loh gitu dengan dia berkata-kata kasar dan lain-lain. Ngatain K-popers sih. Ngatain K-popers, micin dan lain-lain lah. Tapi kita juga harus mengingat ucapan dari Mas Yang ini di klarifikasinya. Dia bilang bahwa banyak orang Indonesia. Bentar, kita ada kata Mas Yang tapi nggak ketawa, kita udah terbiasa. My God. Nonton Mas Yang. Tadi kita ketawa tuh sekarang enggak. Mas Yang bilang bahwa di klarifikasinya itu kan, banyak orang Indonesia bodoh-bodoh gitu. Banyak yang jauh lebih banyak orang yang bodoh daripada orang yang pintar. Ini termasuk dia nggak sih sebenarnya? Saya maksudnya. Dia. Nah, kalau misalnya kita melihat siapa yang salah, saya pikir yang salah tuh ya pemerintah. Wow, harus ada pesan moral. Aduh, ya. Maksudnya bukan pemerintah zaman sekarang ya. Pemerintah zaman sekarang kan bagus banget ya. Iya. Tolonglah. Pemerintah zaman dulu di mana mereka mungkin ngasih edukasinya kurang bagus, sehingga masih ada orang-orang kayak Mas Yang ini gitu. Oke. Entahlah kalian mengartikan perkataan si Adit itu apa ya. Tapi baik lagi di take down-nya MV ini itu di mata Adit artinya apa? Ya artinya pihak ini kan gak ada urusannya sama si Mas Yang ya. Maksudnya Three Kingdoms ini gak ada urusannya gitu. Cuma artinya pemilik atau pembuat si Three Kingdoms ini ya ketakutan lah. Karena kan kalau misalnya mereka orang asli Cina ya dan yang diganggunya orang Cina juga, wah itu sangat bisa bahaya banget untuk kelanjutan bisnis mereka sih. Oh gitu ya. Oke. Yang terakhir nih kita bahas soal kata-kata si Yang Lek kepada para K-popers. Apa yang paling menyakitkan Kak dari kata-kata dia Kak? Yang saya sayangkan gitu ya, ini saya masih mau positif sama si Mas Yang ya. Dia tuh sampai ngepost orang-orang yang hate komen dia gitu atau ya mungkin ngata-ngatain dia gitu. Padahal ya dia tahu harusnya kita sama-sama salah gitu. Yang K-popers yang kata dia bau matahari segala macam, masih kecil segala macam, belum dewasa buat menghadapi kayak gini, dan dianya pun kayak anak-anak menurut saya. Masih yang harusnya kalau dia ada di posisi yang dia gak mau salah tapi dia dikritik dengan cara yang tidak benar, harusnya dia lebih elegan gitu menyikapi ini. Dia mah kayak yang bodoh amat gitu sama yang hate comment netizen, yang hate-nya juga masih bocah segala macam ya. Kayak jadi dia kayak mau kayak pahlawan nih, ternyata K-popers itu masih kayak gini loh. Tapi bukan gini caranya gitu. Dengan dia ada di postingan Instagram dia nge-repost seorang K-popers yang ngatain dia, itu menurut saya udah dia juga kekanak-kanakan sih. Maksudnya itu sih yang sakit hatinya, dia tuh kayak menyikapi hal ini dengan tidak dewasa gitu. Iya. Mas Adit kan tadi di Like pro side ya. Tapi dengan melihat kata-kata Yang Lek yang cukup kasar itu nggak pro dong? Ya masih pro lah. Wah, ini saya suka memang nih. Saya masih aneh sama Alika, dia masih sempat gitu ngebukain story-nya, saya aja jijik. Kan ada fansnya. Itu benar di story-nya ada. Di post di feed. Anda follow ya? Enggak, saya lihat kadang gak digembok juga kan. Tuh dia masih sempat-sempatnya gitu. Anda tuh like sugar apa sih maksudnya? Iya, anjir. Yang saya ingat kalau misalnya yang menyakitkan tuh, tapi lucu sih. Saya nontonnya sambil ketawa. Dia buka HP. Nih lihat nih, Instagramnya nggak ada foto asli. Emang muka lu sejelek itu? Dengan si Yang Lek yang ngomong kayak gitu. Saya pernah ya coba kepoin Yang Lek Instagramnya. Masuk saya kira itu akun haters loh. Ini kok isinya foto-foto jelek semua. Dia tuh gak kayak selebgram banget. Ini kenapa foto-foto jelek semua yang dia post? Ini akun haters kali ini anjir. Apa? Ternyata itu akun Yang Lek anjir. Emang gini orangnya. Oke. Jadi ya tidak pro dong. Tidak pro. Cuma kalau ini saran saya secara personal ya.
kita tuh kan pasti capek ya naik-naikin orang yang kurang penting kayak gitu. Dan pastilah ada di antara K-popers semua, ada pasti orang agensi, ada pasti bos di mana. Ya jangan dipakai lagi lah. Yang ngapain sih gitu. Jangan ya, ini pakai lagi. Baru mau saya undang, yaudah cancel. Oke, itu omongan kita. Saya pegang catatan tapi nggak ada apa-apa. Itu apa maksudnya? Itu cuma gimmick doang. Iya, itu dia obrolan kita bersama Mas Alika dan juga Mas Adit Prasetya gitu ya mengenai kontroversi soal Young League. Masih abu-abu lah sebenarnya ini kayak gimana ya, karena tidak ada tindakan yang benar-benar secara hukum dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan gitu ya. Sejauh ini kayak cuman ada yang minta maaf lah tapi nggak sungguh-sungguh minta maaf, ada yang marah-marah juga dimanapun gitu ya, ada yang tersulut dan lain-lain. Tapi saya penasaran pendapat kalian soal kasus dari si Young League ini ya, khususnya ini mungkin ada yang nonton para EXO-L gitu ya ataupun fansnya Lay secara khusus gitu. Saya penasaran gimana pendapat kalian soal kasus ini. Boleh kalian tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah, nanti bisa kita diskusi. Apa kalian pro, apakah kalian kontra, boleh ditulisin semuanya di kolom komentar di bawah. Kita berjumpa lagi di acara ILK berikutnya. I love K-pop. Oke. Indonesia Lawyer K-pop. Bersama saya Alika dan juga Mas Arif. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Terima Kita kasih. mau bahas anak presiden gak nih? Oh iya. Oh, kenapa tuh? Presiden Uganda. Iya. Cut. Wow. 20 menit lewat.